Ini kok masih ada yang bilang nggak ada link ya guys ya? Linknya kan ada di bio teman-teman. Morning guys. Morning. Teman-teman masih susah nyari link Zoom-nya kak guys? Yang Ada di tuh, bio nggak bisa ada. dibuka. Oh itu bisa, cuman Zoom-nya belum saya mulai. Ini saya mau klarifikasi dulu ya guys ya. Mungkin besok kita agak molor untuk mulai Zoom-nya teman-teman. Karena ini ada something nih guys di Speaking Partner guys. Besok jam berapa, bro? Jadi sama, cuman biasanya saya tuh bakal telat 5 menit teman-teman. Oh, oke. Untuk mulai minggu ini ya. Jadi mohon izin. Hmm. Kenapa It's bro? okay, Kok it's telat okay. 5 menit? Ini kok berarti bukan muka saya guys. Bentar ya. Nah, soalnya ini guys, jadi Speaking Partner itu lagi kerjasama. Cuman saya bingung ya guys, kerjasamanya itu sebenarnya sama siapa ya teman-teman. Cuman di sini tulisannya tuh PKK ya teman. PKK itu apa guys ya? Jadi ada ibu-ibu PKK dari Riau, kayak ada di pemerintahan-pemerintahan gitu loh teman-teman. Kayak corporate gitu guys. Sama ibu-ibu PKK ini ya di Riau. Jadi jadi jam 9 itu saya ada kelas teman-teman. Jadi jam 9 pagi. Nah, biasanya kalau kelas saya itu bebarengan ya guys ya, bebarengan gitu ya. Jadi kayak jam 9 jam 10 gitu ya, terus-terusan. Itu biasanya saya bakal agak telat kayak di saat 3 menit. Jadi mulanya kurang 3 menit, mulanya lebih 3 menit gitu, mulai 2 menit, mulai 5 menit gitu. Tapi mentok-mentok saya pastikan itu di 5 menit teman, gitu. Jadi It's okay, besok-besok bro. It's kalau okay. misalkan saya telat mulainya ya guys ya, kayak misalkan 10 lewat 5 baru zoomnya muncul gitu ya, bukan waiting lagi ya, tapi baru muncul, itu berarti belum saya close guys. Biasanya kayak teman-teman sendiri deh. Kalau kita closing kelas kan biasanya lebih 10 menit ya teman, lebih 10 menit, lebih 5 menit gitu. Soalnya masih belakang-belakang biasanya masih ada pertanyaan ya. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Kalau besok-besok agak telat dikit guys gitu. Tapi Okay. maksimal telatnya Okay, itu di bro. 5 menit ya. Kalaupun nanti bro, kalau misalkan telatnya 10 menit ya guys ya. Biasanya saya umumin di grup teman-teman. Guys, kita mulainya 10 lewat 10 ya. Tapi itu bakal saya tambahin nantinya. It's okay, bro. It's okay. Oke, makasih ya. Padahal ini guys, saya udah tambahin waktunya guys. Tadi saya mulainya itu jam 8.50 teman-teman. Harusnya itu kan udah mulai lebih awal ya guys ya. Cuman tetap aja di terakhir-terakhir tuh karena hari pertama biasanya masih banyak yang nanya-nanya gitu guys. Oke, terima kasih ya guys ya sudah memberikan pengertian ya teman-teman. Maaf juga ya kalau misalkan nanti telat-telat ya teman-teman ya. Jadi ingat nanti telatnya itu di 5 menit ya guys ya. Kalau di lebih dari 5 menit biasanya saya kabarin di grup teman. Guys, kayak ini bakalan telat 10 menit gitu. Jadi bakal ada pengumumannya juga. Cuman saya bakal usahakan itu telatnya kayak semenit 2 menit gitu aja guys. Oke? Hanya Okay. satu It's hari okay. besok atau 1 minggu, bro? Mereka itu kelas gratisnya itu kelas seminarnya itu 4 hari guys. Oh, 4 hari, oke. Soalnya yang diminta saya biasanya tuh kalau kelas corporate kayak gitu ya guys ya. Itu bukan saya biasanya ngendel guys. Gak tahu kenapa tiba-tiba saya nih teman-teman. Soalnya speak manner tuh biasanya mintanya yang udah ini guys, yang udah ada Prof. gelarnya. Oh, gelarnya apa, bro, kamu? Saya kan masih lulusan SMA guys. Oh, Ya gak S1 teman-teman. Ini baru kuliah saya. Baru oh, oke, kuliah. oke, sih. Jadi gitu, itu pun disuruh guys. Saya udah males malah. Jangan dong, harus semangat Hmm. Ya. dong, Prof. Cuman kuliahnya yang setahun aja Jalanin ya. aja. Jalanin aja. Jalani prosesnya, bro. Semangat, semangat. Yap. Nah, saya pengen jalanin tuh soalnya ini guys, sekarang tuh ada program kuliah yang setahun tapi S1 teman-teman. Oh iya, oh di sini. Ada beberapa univ itu yang kerjasama sama Kampung Inggris. Saya, Oh, saya saya kuliahnya di Banyuwangi boleh. tapi online ya. Oh, boleh Sebenarnya itu dong kalau program kayak gitu. RPL teman-teman, rancangan pembelajaran lampau. Jadi buat yang udah kerja tapi belum punya gelar. Oke. Tapi gak bisa milih guys. Kayak misalkan saya mau ke psikologi ya, itu gak bisa teman-teman. Bahasa Inggris ya bahasa Iya, Inggris. Entah itu di iya. pendidikan sama di sastra satunya. Gitu. Oke. Itu bisa. S1 berapa tahun? Ada yang setahun aja, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun. Jadi kayak dipangkas gitu. Tapi Oh, syaratnya teman-teman tuh harus bekerja minimal tuh 2 tahun guys. Harus oh sudah gitu. ngajar ya. Oh iya, iya. Gitu. Ada beberapa syaratnya kayak misalkan setahun gitu ngajar, setahun ngajar, ada yang 2 tahun ngajar gitu teman. Nah kan saya udah 5 tahunan ngajar ya guys ya. Jadi bisa tuh guys. Nanti bulan Mei tahun depan saya udah lulus gitu. Oke, Hmm. itu aja untuk ini ya intermezzonya ya. Kenapa saya telat ya guys ya. Klarifikasi dulu guys biar gak Oke, dimarahin. nih. Oke.
Jadi besok kalau misalkan telat-telat dimaklumin dulu ya guys ya, karena kelas saya itu Okay. terus-terusan Never ganjil mind. dulu kita. Dan welcome to the class again, ladies and gentlemen. By the way, gimana kabarnya semua nih guys? Habis weekend nih teman-teman? I'm fine, thank I'm you. fine. Fine Thank you, ya. bro. How about you, bro? Fine guys, dari di weekend kemarin saya agak sibuk nih ya, lumayan ya. Dan saya suka weekend kemarin guys, karena full musik teman-teman. Oke guys, talking about the weekend. And also it's gonna be third week for us. Ini bakal jadi minggu ketiga buat kita. Kita bakal belajar something new again. Dan hari ini tuh ada tesis baru ya. Tesisnya agak susah guys hari ini guys, gampang aja. We're gonna learn about simple future. Simple future teman-teman tahu gak guys? Apa guys? Masa depan sederhana. Nah, ngomongin tentang masa depan ya teman-teman ya. Ngomongin masa depan. By the way, nanti di hari 13 ya, di hari Rabu itu bakal tensis terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita bahas tensis terakhir itu di hari ketiga. Besok masih ada simple past soalnya. Jadi untuk basic satu itu teman-teman cuma 3 tensis ya guys ya. Cuman di hari ke-13 itu ada recap guys. Jadi buat teman-teman yang nggak masuk di hari kelima ataupun di hari kelima masih belum ngerti, itu ada recap teman-teman. Jadi enak guys, jadi masih ada diulang biar inget teman-teman kita. Simple future dari namanya sendiri kita udah tahu ya teman-teman ya. Ini digunakan untuk yang masa depan nih guys gitu. Dari namanya udah future soalnya guys. Di sini ada function menyatakan kejadian yang ada di masa depan atau yang akan datang ya guys ya. Kan belum terjadi ya teman-teman ya. Kalau simple future tuh. Sebenarnya dia itu ikutnya ke present sebenarnya guys. Karena waktu masa depan tuh gak ada sebenarnya teman-teman. Yang akan terjadi gitu. Ini ada apa nih? Izin live sebentar bro. Oke. Bro izin lagi berduka. Maksudnya? Oh oke oke oke. Baru nggak. Sorry sorry. Oh, Berduka cita juga ya sis. Oke. Untuk yang pertama di sini guys. Ada verbal. Seperti biasa ya kalau verbal itu yang pakai kata kerja ya guys. Yang pakai verb teman-teman. Nah, enaknya simple future tuh rumusnya gampang guys. Pakai will doang teman-teman. Subjek will. Willnya itu artinya akan nanti teman-teman. Nah, misalkan ada kalimat kayak gini guys. Kalau di translate gimana teman-teman? I will go I to will go I will go to the tomorrow. market I will tomorrow go to morning. market tomorrow. Oke, tomorrow. Mau ditambahin dia boleh gak apa-apa ya? Tomorrow morning. Tomorrow morning, betul banget. Nah, gitu doang guys kalau simple future tuh teman-teman. Gak ada milih-milih. Kalau di present kemarin kan ada milih verb one, verb s gitu kan. Kalau di sini gak ada guys. Normal semua guys. Jadi gak ada milih will-willless. Gak ada teman-teman. Pakainya verb satu semua gitu. Enak guys, gampang. Kalau pakai will tuh ya. Berikutnya lagi. Kalau misalkan negatif, misalkan nanti untuk rumusannya itu pakai will. Tambahin not. Ini bacanya boleh disingkat ya nanti jadi won atau want. Bro, bedanya sama won yang ingin gimana bro? Sebenarnya cara ngomongnya itu sama guys. Sama won yang ingin ya. Cuman kalau teman-teman itu mau beda pakai won aja. I won. Just say you won't let go. Jadi agak OU gitu teman ngomongnya. Kalau mau disingkat ya. Tapi kalau ngomong will not ya udah gak apa-apa. Pakainya verb satu juga teman-teman. Gak ada verb yang aneh-aneh di sini. Jadi artinya nanti tidak akan. Misalkan dia tidak akan memaafkanmu. Berarti mana guys? Selamanya misalkan. Biar drama banget ya. How to translate it everyone? She She He will will not not give will you forgive you forever. forgive you forgive you. Forgive you forever. forever. Nah, gitu guys. Sebenarnya bisa ditambahin pakai ini guys, apa namanya? Forever and never gitu. And ever. Itu bisa teman-teman. Tapi kita pakai forever aja ya. Kalau misalkan interrogatifnya gimana bro? Untuk kalimat tanya ya udah teman-teman tinggal pindah willnya ke depan.
subjek verb 1 gini aja guys. Artinya itu ada dua ya, jadi akankah gitu teman. Atau kalau teman-teman itu mau dipisah boleh kayak ngomongnya itu apakah subjek akan gitu guys. Itu gak apa-apa ngomong kayak gini. Atau mau dijadiin satu jadi akankah juga boleh teman-teman. It's not problem. Jadi kalau misalkan ada kalimat misalkan apakah kamu akan datang itu misalkan ya. Nah yang kedua itu bisa disingkat aja guys. Jadi apakah sama akannya jadi satu. Jadi akankah kamu datang gitu teman-teman. Jadi translate-nya sama nanti. Artinya sama soalnya. Berarti kalau ditranslate gimana guys? Will you you come? come? Nah, Come. gitu doang teman-teman. Gampang kan? Yes. Karena ini gak seribet simple present guys. Kalau simple present kan yang tesis pertama tuh. Yeah. Masih milih verb 1, verb S. Masih harus ngapalin kalau di negatif ada do, does. Kalau nominalnya masih ada is, am, are gitu teman-teman. Agak ribet ya, Bro. Ya, Yang itu. itu namanya doang Yang- simple guys. Tapi itu tesis paling susah Iya. teman-teman. Gitu. Kalau Harus simplification ini ingat-ingat. gampang. Gitu. Nah, untuk yang question word juga sama ya. Question word tuh yang pakai kata tanya guys, yang pakai kata apa, bagaimana gitu teman-teman. Kenapa gitu. Question word. Nah, biasanya kalau ada yang will ini kan ada where will atau when will ya. Jadi teman-teman tuh taruh aja question wordnya di depan guys, terus diikutin sama will. Jadi sebelum masuk ke subjeknya, sebelum masuk ke kata-kata yang berikutnya itu will dulu teman-teman. Jangan lupa. Jadi setelah question word tuh will dulu intinya. Contohnya misalkan kapan kamu akan datang? Walaupun akannya itu ada di setelah kamu ya, tapi will-nya di depan guys. Berarti mana teman-teman? When will you come? Ya, when will you come? Misalkan teman-teman mau nanya di mana kamu nongkrong deh. Nongkrong besok. Berarti mana guys? Where Where will will you hang out you tomorrow? hang out tomorrow? Where will you Hang out tomorrow. hang out tomorrow? Hang out tomorrow. Jadi setelah kata tanya itu ininya will dulu teman-teman sebelum dilanjutin sama kata berikutnya. You got me? Got me. Nah, dan jangan lupa ini itu ada kata kerjanya semua. Contohnya nih subjek, pergi itu kata kerja ya. Kok verb. Ini juga sama, dia itu subjek. Memaafkan, yang akan-akan itu gak usah dihitung ya guys ya. Soalnya itu masuknya ke kata bantu teman-teman. Nah ini kamu subjek. Datang itu kata kerja teman-teman. Datang. Verb. Ini juga yang bawah, yang tadi akan kaya yang disingkat ya guys ya. Ini juga verb. Jadi ini masuknya ke kalimat verbal. Yang bawah juga yang kalimat tanya. Ini ada kamu datang datang 2 kali saya pakai ternyata guys. Nah, ini juga sama kamu itu. Nah, nongkrong itu kata kerja ya guys ya. Hangout guys. Nah, ini verbal. Nah bro, kalau yang nominal gimana bro? Apakah rumusnya berbeda? Rumusnya itu gak berbeda teman-teman. Sama aja guys. Cuman kalau nominal itu teman-teman tinggal nambahkan to be doang. Jadi will-nya jadi will be gitu guys. Jadi kalau nominal ya. Nominal itu setelah subjeknya ada apa aja kemarin guys? Masih ingat gak? Kalau nominal. Kalau verbal kan setelah subjek verb. Kalau nominal setelah subjek apa guys? Halo? Is Adjective, Adjective, noun, noun. adverb. Nah benar banget. Sama adverb. Jadi kalau misalkan setelah subjeknya itu gak ada kata kerjanya, berarti itu kalimat nominal teman-teman. Kita. Nah, untuk yang pertama di sini, rumusannya adalah teman-teman tinggal tambahin be doang. Jadi will be gitu teman-teman. Baru ana nantinya. Contohnya misalkan teman-teman saya akan kaya gitu. Ini kan adjektif ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau susunannya seperti ini, teman-teman tinggal nambahin be doang nantinya. Berarti mana guys? I will be. I will be rich. I will Nah, be. gitu. I will be rich. Tuh, guys. Udah pede banget ya. Udah mau kaya kan? Ya. Amin. Amin.
Next lagi teman-teman, kalau negatifnya, nah ini agak yang agak ribet dikit guys. Kalau negatifnya bukan ribet sih, kadang agak teledor dikit ya. Jadi kalau naruh not itu jangan setelah be teman-teman, will not be guys, jangan kebalik, oke? Jadi kalau misalkan mau disingkat pun, itu jangan ini apa? Kalau disingkat kan kayak gini nantinya, jadi won't be gitu kan. Nah kalau gak disingkat itu jangan kebalik-balik guys, jadi will not be ya. Not dulu baru be teman-teman. Nah, terus dilanjutin deh sama Ana. Artinya itu tidak akan. Cuman be itu bisa artinya menjadi ya kalau ikutin kata benda ya. Maksudnya kayak gimana bro? Kalau diikutin kata benda kayak profesi itu bisa menjadi artinya kan. Misalkan dia tidak akan menjadi polisi misalkan. Nah, ini kan polisi itu kan profesi. Profesi itu maksudnya ke kata benda guys, noun. Dia itu sebagai subjek. Nah, menjadinya itu bisa ditranslate pakai become. Nah, become itu bakal Berarti masuk ke guru kata kerja. kata Tapi benda. kalau misalkan ditranslate pakai Kata be aja benda gak dong. apa-apa. Berarti kalau misalkan ditranslate gimana guys? Dia tidak akan menjadi polisi. He will not be. He will not be Will polite. be Policeman. policeman. Oh, Bukan polisi ya guys ya. Bacanya polisi. Police. Polis. Iya, police. Maaf. Nominal itu spesifiknya apa Will bro? not be Nominal a itu jadi police. suatu kalimat di mana predikat utamanya itu bukan kata kerja. Jadi predikatnya itu kata kerjanya diganti pakai be-nya sebenarnya tulis. Will not be. Tidak akan. Jadi kalimat nominal itu yang nggak memakai Tidak kata kerja akan gitu. menjadi. Oh, Jadi bisa tidak ada artinya kegiatannya dalam tidak akan kalimat itu sis menjadi. gitu maksudnya tuh. Gak ada aktivitinya. Oh, Ya tapi saya kalau ngomongnya gampangnya gak ada kata kerjanya sih. adverb tuh kata ganti. Kalau mau pakai would berarti bisa ya bro. Bisa He would wouldn't be be a nanti ya. police. Bener banget. Ini kenapa saya tulis bahasa Inggrisnya lagi guys ya? Kata keterangan berarti. Nah Lalu itu. apa? Kalau kalimat tanya gimana bro? Sama guys. Misalkan kita pakai kata keterangan ya. Will-nya di depan, kasih subjek, setelah subjek tuh be. Nah, karena naruh be-nya jangan lupa guys setelah subjek guys kalau kalimat tanyanya ya. Jadi artinya sama kayak tadi, ada akankah atau apakah subjek akan, boleh teman-teman seperti ini. It's gonna be fine everyone. Nah, contoh untuk kalimatnya sendiri itu kayak misalkan apakah mereka akan di sana misalkan besok, tanya ya guys ya. Atau teman-teman boleh di ini guys, boleh digabung. Jadi akankah, ini kok mereka guys. Akankah mereka di sana besok. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, di sananya itu kan adverb, kata keterangan kan, keterangan tempat. Mereka tuh subjek. Jadi gak ada kata kerjanya sama sekali guys di sini guys. Ini kalimat nominal namanya ya. Nah, di sana juga nih adverb. Berarti kalau di setelah gimana guys? Will they Will they be be di sana there? apa? There There besok. There tomorrow. tomorrow. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai kata kerja ngomongnya nanti ya. Nah, jadi ada teman-teman mau Will mengutarakan they kalimat yang be dimana tidak ada kata there kerjanya, tambahin be doang guys. Kita juga nih. Akankah mereka di sana besok? Untuk question word juga sama teman-teman, yang bagian kata tanya ya. Tapi ini gak ada kata kerjanya guys, biasanya subjek doang teman-teman. Oh, Misalkan itu yang bagian apa tuh? di mana kamu besok, misalkan ya. Nanya Kalimat posisinya besok di mana singkat. gitu guys. Bagaimana guys, ini gak ada kata kerjanya Ini ya. yang pakai to be aja. Nah ini teman-teman tambahin be juga guys. Jadi Where- nanti ada question word, where- tambahin will. Will you be tomorrow? Nah, kasih subjek, kasih be gitu. Tadi ada Where- be-nya tetap. Where will Where will you be? will- Oh iya. Anu subjek dulu baru be. Oh ya, where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? Negatif. Kalau negatifnya apa dulu caranya? Subjek Gitu. dulu tambah Oh, subjek. Jadi dulu. lebih gampang dari present guys. Cuman yang agak tricky itu kalau lupa-lupa naruh be-nya ya. Selain itu mah easy tuh. Kalau lupa dimaafkan ya. Kalau lupa dimaafkan. Kalau lupa saya ingetin guys. Karena saya dibayar untuk itu teman-teman.
Oke, silakan kalau ada mau bertanya sebelum kita ke prakteknya nanti ya. Jadi besok itu masih tenses ya? Besok Sampai simple Rabu ya? pas. Nah, Oke. cuman tesisnya tuh bentar-bentar kayak gini guys, gak lama-lama kayak simple present yang kemarin tuh. Ini kita udah Ya, selesai teman, ntar lagi langsung praktek. ya. Prakteknya ngomong by the way ya. Udah clear? Bang, jelaskan ulang singkat aja. Aku agak ngeblank. Agak ngeblank, maksudnya ngeblanknya gimana tuh? Iya, agak nggak paham. Yang mana, yang bagian mana sis? Semuanya? Iya, tapi sikit-sikit aja. Oh sedikit-sedikit aja. Jadi intinya gini, oke saya jelasin ulang ya. Ini recap aja ya guys ya. Jadi tuh hari ini kita tuh bakal bahas simple future. Simple future itu kalau di bahasa Inggris tuh ya sebenarnya sih guys, kalau teman-teman nggak mau pakai ini ya, cuman mau ngomong kata akan dulu guys sebenarnya simple future tuh. Jadi gimana cara ngomong kata akan dalam bahasa Inggris? Nah di bahasa Inggris itu kan dibagi dua ya untuk kalimat tuh ada verbal ada nominal. Jadi kalau verbal itu di mana setelah subjeknya tuh kata kerja. Contohnya kayak saya akan pergi. Will-nya gak usah dihitung ya. Nah kalau misalkan saya ada kata kerja kayak gini, itu namanya kalimat verbal. Jadi rumusannya pakai will aja. Gak usah dikasih be. Jadi nanti translate-nya I will go to market tomorrow morning. Cuma kalau misalkan nggak pakai kata kerja, jadi setelah subjek itu bukan kata kerja ya, tapi kata sifat, kata benda ataupun kata keterangan itu tambahkan be dulu, namanya itu kalimat nominal. Jadi saya akan kaya. Nah setelah saya kan kata sifat nih, bukan kata kerja. Jadi I will be rich gitu. Kalau misalkan yang kedua ngomong tidak akan, cara ngomong tidak akan, ya nanti will not ya, ditambahin not doang. Nah itu ada dua juga, ada verbal ada nominal. Kalau misalkan yang verbal itu harus ada kata kerjanya. Jadi setelah subjek, setelah tidak akan itu harus ada kata kerja sih gini. Jadi kalimat verbal. Kalau kalimat nominal tuh dia di sini subjeknya, terusannya itu gak boleh ada kata kerja dulu. Jadi ini kan polisi nih kata bendanya, be-nya pakai menjadinya pakai be ya. Gitu. Jadi kalau ditranslate yang verbal, she won't forgive you. Forgive itu memaafkan itu soalnya kata kerja dia. Tapi kalau polisi itu kata benda, profesi itu kata benda maksudnya. Jadi selain harus tahu kayak kosakatanya apa, itu teman-teman harus tahu jenis katanya juga. Bro, cuman kalau kita lagi ngomong bro, kalau misalkan be-nya lupa gimana bro? Ya gak apa-apa guys, kayak I will smart gitu gak masalah. Harusnya kan I will be smart ya, benernya ya. Cuma kalau teman-teman nggak mau lupa gitu pas lagi ngomong itu gak masalah teman-teman, nggak apa-apa. Tapi apakah bener bro? Nggak juga guys gitu. Kalau misalkan mau bertanya, yang bertanyanya itu akankah atau apakah, itu Gimana pakai kalau will yang besok? ada di depan. Where will you be tomorrow? Nah ini Gimana kamu pakai will di depan kalau besok? akankah sama apakah subjek akan Oh ya. ya Allah. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah sama akankah itu willnya di depan. Kayak misalkan Oh, akankah kamu datang, will you come? Akankah apakah kamu akan? Nah itu pakai ini willnya di depan. Tapi kalau misalkan pakai will question word itu kata tanya guys. will Yang be. kayak apa, di mana, bukan apakah ya. Apakah itu bukan kata tanya guys. Ya kata tanya sih, cuman itu yang is no question ya. Gitu. Nah, gitu dong, bro, singkatannya. Nah, pusing gue ini. Tanya, Bro. Kalau yang Ya, untuk dipakai percakapan sehari-hari itu seringnya pakai will not atau won't? tergantung lidahnya Hah? orangnya sih. Oh. Soalnya Jadi yang kalau won't ini misalkan saya untuk jarang yang dengar. ya yang singkat-singkatan kayak gini ya, itu tergantung orangnya lebih suka dia disingkat atau enggak. Oh, oke. Oh, cuma Kayak gitu aja. misalkan do not tuh ya, itu ada orang yang ngomong do not guys, nggak don gitu tuh. Walaupun masih banyak orang yang ngomong don ya, tapi itu tergantung teman-teman nyamannya pakai yang mana, kayak don atau do not gitu teman-teman. Juga Oke. nih, Oke. Thank you, Bro. ya kayak misalkan is not gitu, kan ada orang yang ngomong isn't gitu guys. Izin. Iya, aku Tapi izin. ada Yep. orang yang lebih nyaman dia pakainya is not gitu. Izin. Izin. Jadi disesuaikan aja ya nyamannya teman-teman di mana. Oke. Oke, kita ke prakteknya ya. Boleh. Let's go. Wow. Bro Tapi yang aku udah feature ini pakai juga pakai IPA. shawl ya, tapi shawl itu udah jarang dipakai guys. Udah gak ada yang pakai lagi teman-teman. Dulu sebelum ada wheel itu orang-orang pakainya shawl. Shall, shall, Ini shall, bahasa-bahasa iya, zaman shall. kerajaan guys dulu guys shawl.
Nah, untuk hari ini, Shall. untuk yang hari ini ya, shall itu cuma dipakai di 2 subjek, Will. teman-teman. Kalau enggak I itu we, dan ini cuma orang British yang pakai biasanya. I and we. Gitu. Jadi kalau teman ngomong I will, itu bisa diganti pakai I shall gitu. Bro, kalau you shall boleh, Bro. Itu sebenarnya bener, guys. Dulu, zaman dulu banget tapi teman-teman. Saya belum lahir, guys. Dia masih raja-raja, teman-teman. Soalnya dia itu ini, teman-teman, kayak bahasa sastra gitu, bahasa seni gitu, guys. Kalau shall tuh. Makanya kadang ada beberapa lagu yang kayak you shall gitu, teman-teman. Cuman sekarang udah gak dipakai lagi, guys, shall itu. Jarang ada orang pakai shall. Kecuali orang-orang British ya. Dan itu pun dipakainya cuman I sama we doang sekarang, teman-teman. Gak di semua subjek, guys. Dianaktirikan, guys, kosakatanya sekarang. Oke, kita bakal prakteknya sekarang. Untuk praktek yang nomor 1. What will you do after this class? Artinya apa, guys? Apa yang akan kamu lakukan setelah kelas Apa ini? yang akan kerjakan setelah kelas ini? Ya, sampai kelas ini teman-teman ngapain? Nah, untuk cara jawabnya di sini ya, teman-teman ya. Itu teman-teman gak harus kayak jawaban yang formal banget gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai kata maybe. Yang awalnya tuh bisa pakai I will ya. I will ngapain gitu, guys. Terus yang kedua teman-teman itu bisa pakai I want. I want gak apa-apa. Ingin itu soalnya punya makna masa depan juga, guys, soalnya. Itu gak masalah, teman-teman. Kayak after this class I will go to, I will do, I will cook. After this class I want to go to gitu nantinya. Itu gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman maybe juga gak masalah, guys. Kalau misalkan belum ada rencana ya, pakai kata maybe. Nah, itu gak apa-apa. Maybe I will, maybe I want. Itu gak apa-apa, teman-teman. Pakai kata maybe. Atau teman-teman juga bisa pakai kata I think. After this class, I think I will sleep gitu. Setelah kelas ini saya rasa saya mau tidur gitu. Itu gak apa-apa, teman-teman. Gitu ya jawabnya ya. Next lagi. What will you do? On the weekend. Kok what will you do? I Please. will. Artinya apa, teman-teman? Apa yang Apa akan Apa kamu yang akan kerjakan kamu lakukan di di akhir hari minggu? Minggu? akhir pekan? Kan di Sabtu Minggunya mau ngapain nih? Ya. Misalkan ya kan Sabtu Minggu Oh, yang kemarin udah iya. lewat ya. Ini kita coba rencana yang agak jauh, guys, di minggu depan. Maybe next week I will. Maybe next week I want. I think next week I will. Itu boleh, teman-teman. You get it? Jadi gak harus rencana yang saklek ya, guys ya. Pakai maybe gak apa-apa, teman-teman. Jelas ya? Maybe artinya apa? Mungkin. Jelas. Mungkin. Mungkin saya akan gitu nantinya. Next lagi, guys. If you got 1 billion today, Amin. what will you do? Amin. Artinya apa, teman-teman? Jika kamu Kalau Kalau kamu kamu punya 1 mendapatkan miliar, 1 apa yang miliar kamu hari lakukan? ini, apa yang kamu apa yang akan kamu lakukan? lakukan? Tapi ingat ya, itu ada kata if, guys. Jadi pengandaian. Jika Iya, jika. Jadi kalau nggak dapat jangan sakit hati ya, teman-teman ya. Itu nggak benar. apa-apa. Separuhnya nggak apa-apa. 1 billion itu 1 M ya. Jadi kalau teman-teman itu dapat 1 M hari ini, kira-kira mau ngapain nih, guys, kita? Oh, the first, bro, I will say alhamdulillah, bro. Yes. Yes. Boleh tuh, guys. Terserah teman-teman mau ngapain itu, bebas. And then maybe I think I will buy new house. Misalkan saya mau beli rumah baru, bro. Misalkan itu boleh. Atau teman-teman maybe actually I don't know, misalkan gitu. Kalau misalkan teman mau bilang nggak tahu bro mau ngapain gitu. Itu nggak apa-apa juga. You got it? Oke, kita ke pertanyaan. Mau sampai berapa, guys? Pertanyaan 5 aja ya mungkin ya. Oke. Oke. If you fluent in English, okay, if you can speak English fluently itu lancar ya, guys ya? Iya. Dengan lancar, what will you do? Temen lu mau ngapain, guys? Kalau misalkan mau udah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Kalau misalkan teman-teman gak ada jenjang karir mau ke bahasa Inggris tuh gak apa-apa, teman-teman.
Jadi kayak teman-teman itu ngajarin anaknya itu gak masalah guys, kayak mimpi-mimpi sederhana aja. Kalau saya lancar bahasa Inggris, saya mau ngajarin anak saya bro gitu, biar gak les gitu, itu apa. Mau merit Mau merit, with syarat bule. meritnya butuh bahasa Inggris gak guys? Merit with bule. Merit boleh, 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 boleh tuh. Kita ya teman-teman ya. Next lagi terakhir guys. If you have, kita yang terakhir if you have aja ya. An opportunity to try atau for having new job, what job will it be? Artinya apa teman-teman? Kalau kamu Jika punya kamu kesempatan pergi mendapatkan ke New York, kesempatan Mana ada untuk new mendapatkan pekerjaan baru, Heeh. apa yang kamu apa lakukan? itu? Apa yang kamu Ya, pekerjaan apa itu? Apa Gitu kan. pekerjaan apa itu? Nah, if I have opportunity bro, maybe I will be teacher misalkan. Mungkin saya bakal jadi guru gitu. Oh, cita-cita. Because it's my childhood dream. Karena itu mimpi masa kecil saya misalkan. Gak apa-apa guys gitu. If I have an opportunity for trying new job, maybe I'm gonna jadi apa lagi ya? Biasanya cita-cita ya guys. Maybe I will be astronaut bro. Misalkan. Boleh guys. Itu gak apa-apa. Teman-teman kalau misalkan dikasih kesempatan nih guys buat dapat profesi yang baru, kira-kira mau nyoba profesi apa teman-teman? Mau dapat profesi apa? Mau kerja di profesi bagian apa gitu. Misalkan teman-teman sekarang guru, tapi teman-teman pengen nyoba jadi polisi atau jadi tentara gitu, boleh guys. Kan cuman if ya temennya, Iya. kalau ada kesempatan. Ah. Kan saya mau buka usaha lele bro. Gitu gak apa-apa guys. Oke, jadi itu aja untuk pertanyaannya teman-teman. 5 saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu ya guys sebelum terjun nanti ke breakout roomnya and practice with your partner. Atau ada yang mau nyoba dulu di sini boleh? Saya mau coba deh. Oke, saya nanya ya sis ya. Oke, silakan sisnya jawab. Sis, what will you do after this class? I went to go to take my child. Oh, you want to go to your child. Oke, Yeah. oke. Where's your child at school? Di sekolah? Yeah, in the school. I see, I see, I see. What will you do on the weekend? Maybe I will go to swimming Maybe I will go to swimming. With your child as well, or not, sis? with my family. Huh? With your child, I mean. Yeah, my child and my husband. With your husband. Biasanya yang minta berenang kan anak kecilnya ya. Yeah, of Next course. lagi. If you get 1 billion today, what will you do? I will pay the debt. Baru utang ya. You will pay your debt. Ah, wise ya. Benar tuh Yeah. guys. Kalau dapat uang tuh kalau ada utang dibayar dulu guys. Gitu. Yeah. Kicap. Keren. Yeah. Next lagi. If you can speak English fluently, what will you do, sis? I will make content use English. Oh, you wanna be content creator? Yeah. Ah, I see. What a good plan. Semoga bisa terjadi ya. Amin. Next lagi. If you have an opportunity for having a new job, what job will it be? I will be a doctor. Why you wanna be doctor, sis? Maybe I smart, Because you are smart. Okay. but I poor.
Sisnya pinter tapi kurang modal nih. Tapi kalau misalkan bahasa Inggris Ya, nanti bisa bisa skillnya nambah dan modalnya bisa ya. lebih banyak ya sis ya gitu ya. Amin. Gitu. Berke merantau apa bro? Bisa pakai Wender bro. Wender atau migrate, bermigrasi. Sebenarnya kata merantau tuh gak ada guys kalau di dalam bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Indonesia doang tuh guys. Atau teman bisa pakai kata migration itu boleh. Atau misalkan work in other city itu gak apa-apa gitu. I will work in other city gitu. Oke, kita mulai ya. Dan seperti biasa ya guys ya. Karena teman-teman kemarin kan udah bisa ya untuk praktek yang satu pertanyaan buat semua. Masih ingat gak teman-teman? Jadi bukan dua arah ya untuk percakapannya ya. Tapi teman-teman kan misalkan pakai kata what about you sis gitu. Jadi biar satu pertanyaan buat 5 orang dulu gitu guys. Bisa kita mulai teman-teman untuk prakteknya biar lebih banyak waktunya guys. Can we start? Let's go. Nih, ntar guys. Breakout roomnya saya breakout roomnya. Eh apa namanya? Untuk share screen-nya saya nyalain dulu ya biar bisa share screen nanti. Oke teman-teman, here's gonna be your room. Have a nice discussions everyone. Masuk guys. Let's go, let's go. Guys, ada yang belum bisa masuk roomnya? Roomnya udah dibuka teman-teman. Halo, Bro Rahmat Denny sama sis pengguna Zoom. Ini kenapa namanya belum diganti guys?
Halo sis, Hey, why just two person? what? My voice is clear. Suaranya Tak. putus-putus Miss. Mungkin sinyal kayaknya. Yeah. You wanna try? Yes, I'm fine. Sis keluar dari ini ya, keluar dari halo sis. Sis. Halo.
Hai guys. Halo. Hai bro. Hai How's Ferry. discussion? Gimana tadi guys diskusinya? Was it good? Good. Yes, Waktunya cukup? it's good. Enough. Enough. Ya kan ini Tapi ngomong tadi mau tanya sesuatu bro. apa tuh? Luar negeri itu apa bahasa Inggrisnya? Pakai abroad gak apa-apa? Abroad. Abroad. Abroad bacanya abroad gitu ya? Ya, abroad. 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 Oke, thank you Sebenarnya bro. ada ini guys. Abroad itu kalau misalkan penyebutan luar negeri itu banyak ya. Ada other country, ada abroad, ada overseas juga itu bisa luar negeri artinya. Overseas. Overseas. Ya, kalau Tapi overseas. biasanya orang-orang itu pakainya abroad, teman-teman. Abroad. Oh, kalau another country bisa ya, another country. Bisa other country, another country. Kalau nation bro, Nation itu ini bro, negara bro, kebangsaan nation. oh, Oke, ada lagi? Udah clear? Bukan abroad, wih tulisannya abroad. Nah gitu tulisannya. Oh, pakai D. Aku pakai Ya. C. Oke, jadi mungkin untuk hari ini gitu aja dulu ya guys ya. Besok kita bakal ngomongin masa lalu nih teman-teman. Ada yang masih ingat masa lalunya guys? Jangan Kita kan diungkit-ungkit lagi bro. lagi. Gak usah diingat. Nek. Ya, siapa tahu kan macam ingat ya. Oke, karena tema kita besok bakal tentang simple past dan itu bakal ngomongin susunan kata kalau teman-teman itu mau ngomongin masa lalu. Karena kalau di bahasa Inggris guys, waktu berubah itu nanti tensesnya juga bakal berubah gitu. Cuma kalau masih kaku-kaku ya gak apa-apa. Yang penting kita pelajarin aja dulu biar teman-teman seenggaknya tahu dulu ya sebelum nanti bisa membiasakan menggunakan tenses yang benar. Kita lanjut lagi besok teman-teman. So that's all from me guys. Thank you so much untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Have a nice day everyone. Bye-bye. Bye-bye. Dadah teman-teman. See you tomorrow, Thank you, bro. Dadah.